Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Penyebab gangguan atau kelainan organ pencernaan yaitu pola makan atau bibit penyakit yang dibawa oleh makanan. Contoh yang pertama yaitu sariawan. Infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Kedua, sakit gigi. Terjadi ketika pulpa gigi mengalami peradangan, ditandai dengan rasa nyeri yang sering muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Ketiga, MAC. Penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung, disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Keempat, sembelit atau konstipasi. Kondisi sulit buang air besar, penyebabnya kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Kelima, diare. Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Keenam, appendicitis atau usus buntu. Pembekakan atau peradangan usus buntu diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Selanjutnya, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia yaitu: pertama, makan tidak teratur. Kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang telah basi. Cara memelihara organ pencernaan makanan antara lain: pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Kedua, tidak jajan sembarangan. Ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ayo, rawatlah organ tubuhmu agar tubuhmu tetap sehat dan bugar. Kamu bahwa tubuh kita memerlukan banyak energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari? Dan tahukah kamu dari mana tubuh kita bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah makanan. Untuk menjaga agar badan kita tetap sehat, yang kita butuhkan adalah makanan yang bergizi. Apa sih makanan yang bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan semua zat tadi memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda untuk tubuh kita. Apakah fungsi dari zat-zat tersebut? Dan dalam makanan apa sajakah zat-zat tersebut terkandung? Oke, hari ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, air. Air sering disebut sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Oleh karena itu, air adalah zat yang paling penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsi air bagi tubuh kita adalah untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Setiap hari minimal kita minum air sebanyak 2,5 liter. Air yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air yang jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan bebas dari kuman penyakit. Bahan makanan apa sajakah yang mengandung air? Contohnya adalah sawi, jeruk, semangka, terong, dan pepaya.
Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, jagung, dan beras merah. Ada lagi singkong, sagu, dan kentang. Nah, sekarang kita lanjut ke zat yang ketiga, yaitu protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh kita. Protein juga berguna untuk memulihkan bagian-bagian sel tubuh yang rusak. Protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Protein nabati contohnya adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, bayam, dan brokoli. Sementara untuk protein hewani, kita bisa mendapatkannya dari susu, ikan, daging, daging ayam, dan keju. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah sumber zat tenaga cadangan dalam tubuh. Sama seperti protein, lemak ini juga terdiri dari lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati bisa kita dapatkan di dalam kacang tanah, margarin, alpukat, dan kelapa. Sementara untuk lemak hewani, kita juga bisa mendapatkannya di dalam susu, minyak ikan, keju, lemak hewan, dan juga mentega. Nah, kemudian selanjutnya adalah mineral. Mineral ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur tubuh yang diperlukan untuk proses metabolisme. Mineral yang diperlukan tubuh antara lain zat kapur atau kalsium yang bisa kita dapatkan di dalam susu dan brokoli, kemudian zat besi yang terdapat dalam sayur kangkung dan kuning telur, fosfor yang terdapat dalam telur dan daging ayam, dan yodium yang terkandung di dalam garam. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai zat pengatur organ tubuh. Hati-hati, kekurangan vitamin bisa membuat kamu mudah terserang penyakit. Dan vitamin ini ada banyak jenisnya. Ada A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A bisa kamu dapatkan dari wortel, tomat, pisang, dan minyak ikan. Sementara vitamin B kamu bisa dapatkan dari kacang hijau, beras putih, dan beras merah. Lalu vitamin C kamu bisa mendapatkan dari jeruk, mangga, dan buah belimbing. Selanjutnya untuk vitamin D. Vitamin D bisa kita dapatkan dari sinar matahari pagi, kemudian dari kuning telur, dan ikan salmon. Untuk vitamin E, kamu bisa dapatkan dari kacang almond, biji-bijian seperti kuaci, dan alpukat. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini bisa kamu dapatkan dari kembang kol, daun bawang, dan bayam.